Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang pendekatan fenomenologis dalam studi Islam. Namun sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Yurika Aryani dengan NIM 214110406015, Didi Octavia dengan NIM 214110406069, dan Ikhtiarni Pangasuti dengan NIM 214110406070. Fenomenologi secara umum. Fenomenologi berasal dari bahasa Yunani yaitu painoi yang berarti menapak. Pendekatan fenomenologi merupakan upaya membangun sesuatu metodologi yang koheren bagi studi agama. Secara umum, pendekatan ini hanya menangkap sisi pengalaman keagamaan dan kesamaan reaksi keberagamaan semua manusia sama tanpa memperhatikan dimensi ruang dan waktu perbedaan budaya masyarakat. Pendekatan fenomenologis dalam studi Islam, suatu bentuk pendekatan ilmiah yang berusaha mencari hakikat dari apa yang ada di balik segala macam bentuk manipulasi dalam kehidupan manusia di bumi. Pendekatan ini bersifat abstrak atau konkret atau nyata. Jadi dari definisi fenomenologis itu kan penerapan metode kuantitatif dalam rangka menggali atau menangkap kesamaan makna dari sebuah konsep atau fenomena yang menjadi pengalaman hidup sekelompok individu. Fenomena yang diambil oleh sekelompok individu tentunya berbeda. Saya paparkan sedikit contohnya. Saya ambil contoh tentang seorang ayah, fenomena tentang seorang ayah. Fokus penelitiannya adalah seperti apa pengalaman yang dirasakan oleh bapak-bapak muda ketika pertama kali menjadi seorang ayah. Selanjutnya, mengapa sih kita perlu melakukan studi fenomenologis? Jadi tujuan dari studi fenomenologis ini adalah mereduksi pengalaman individual terhadap suatu fenomena ke dalam deskripsi yang menjelaskan tentang esensi universal dari fenomena tersebut. Ada dua hal yang menjadi karakteristik pendekatan fenomenologis. Yang pertama, bisa dikatakan bahwa fenomenologis merupakan metode untuk memahami agama orang lain dalam perspektif netralitas dan menggunakan referensi orang yang bersangkutan untuk mencoba melakukan rekonstruksi dalam dan menurut pengalaman orang lain tersebut. Yang kedua, mengonstruksi rancangan taksonomi untuk mengklasifikasikan fenomena masyarakat beragama, budaya, dan bahkan emosi. Selanjutnya ada tujuan pendekatan fenomenologi. Tujuan pendekatan fenomenologi yang pertama yaitu mendeskripsi berbentuk ekspresi tata upacara simbolik atau mistis dalam kebudayaan. Yang kedua, deskripsi hakikat keagamaan dalam ekspresi budaya. Yang ketiga, deskripsi psikologi dan dialektual. Dari penjelasan atas yang dapat kita simpulkan bahwa agama mesti dipelajari sebagai sebuah ekspresi sosial dan kultural dengan konteks-konteks historis, geografis, politik, dan ekonomi. Kita juga mendukung pendekatan polimetodis dengan menggunakan semua ilmu pengetahuan manusia untuk memahami bagaimana tradisi secara otoritatif dalam berbagai macam masyarakat dan bagaimana ini diperkuat dalam mitos ritual, doktrin, pranata hukum, dan lain-lain. Kurang lebihnya itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab yang akan dilaksanakan di WA Group. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.